Masih ada gunung tapi di bawahnya sudah awan semua itu. Tujuh belas 20. Ini ada masjid besar. Kemudian di sana ada gereja dekat itu, guys. Di sini, guys. Alun-alun City Rock. Tuh guys. Kalau teman-teman lihat itu ada pemain di Nirvana itu. Nah, nih. Pas di bawah masjid itu. Jadi di atas mata air panasnya itu dibangun masjid, teman-teman. Sawahnya mantap kan? Wow. Majang. Cantiknya. Ya kan? Look. Selamat datang di City Rock, teman-teman. Ibu kota Tapanuli Selatan. Ini terkenal nih sebagai kota toleransi nomor 1 di Indonesia. Hore. Dan ini pukul 17.20. Ini ada masjid besar. Kemudian di sana ada gereja dekat itu, guys. Suasananya dingin sekali. Ini kota gunung nih, teman-teman. Termasuk salah satu di Sumatera Utara nih. Termasuk salah satu kota dingin gitu ya. Ya, kita sebut kota lah, walaupun sebenarnya City Rock ini tidak dipimpin oleh wali kota. Hanya kota, ibu kota kabupaten. Dingin sekali di sini. Dan di sini tuh sering hujan, guys. Sering sekali hujan di sini. Nah, pusat keramaiannya tuh di sini. Nih. Lumayan ramai ya. Dan ini karena hujan makanya sepi. Nah, alun-alun tuh di sini, guys. Alun-alun City Rock. Kota legend ini. Dan saya mau bawa dulu teman-teman on cam sampai nanti saya di penginapan di Simago-Mago namanya. Kurang lebih dari sini itu sekitar 20 km. 20-an kilo lah. Sambil lagi kita nikmati nih gunung-gunungnya. Saya sudah kedinginan sekali tuh. Dan hampir basah. Ada Bang Sumut. Masjid Al-Ikhlas nih, guys. Jadi kita sudah lewat keramaiannya, sudah lewat kelurahan pasar. Ini kita masuk ke Simaningkir, guys.
Nama tempat ini sudah Simalingkir. Masih lumayan banyak becak di sini. Dan sawah itu. Tuh sawah guys, lumayan luas. Ini simpang ke SMA Plus teman-teman. Ada SMA Plus di sana yang dibangun dulu oleh Raja Inal Siregar. Jadi kalau jalan ini terus kita ikuti, nanti teman-teman kita sampai di Pal 11 namanya. Terus di situ ada simpang. Kalau kita ke kanan itu ke Sirimpuan, ke kiri itu ke Gunung Tua dan Medan. Jadi kalau ke kanan itu Sirimpuan dan Banyabungan dan Bukit Tinggi gitu guys ya. Kita sudah sampai di desa Paran Padang. Ini ada penginapan nih guys, ada hotel tapi lumayan mahal lah gitu ya. Tidak cocok untuk backpacker seperti kita atau motovlog seperti kita. Jadi kotanya itu sepi guys. Sebenarnya di sini ada satu tempat mandi air hangat. Nah itu tuh guys. Kalau teman-teman lihat itu ada pemandian air panas itu. Nah nih, pas di bawah masjid itu. Jadi di atas mata air panasnya itu dibangun masjid teman-teman. Simpangnya dari sini, dari sini. Jadi tempat kita ini sudah lebih tinggi dari Sipirok tadi. Sudah jauh lebih dingin lagi di sini. Nah itu si Bali guys. Seandainya nggak tertutup awan, nampak dia itu sebuah gunung, termasuk salah satu gunung yang paling tinggi di Sipirok ini. Banyak perkampungan tuh di atas tuh, ada simpang-simpang kalian lihat. Nah, di sini juga masih ada masjid dengan gaya kuno, gaya lama ya. Dan rumah-rumahnya juga masih banyak yang papan ya. Di pinggir jalan itu. Rumah-rumah tradisional itu di sini bertahan, teman-teman. Bertahan. Kalau di sini, guys, rata-rata penginapan tuh penginapan syariah. Nah. Ini juga penginapan nih. Di sana juga ada penginapan. Nah, kalau ini tempat ini namanya Beringin, teman-teman. Dalam itu. Dan di kanan ini nama desanya Desa Sumuran. Desa Sumuran. Jadi betul-betul berkabut ya. Cobalah kalian bayangkan sendirilah bagaimana dinginnya di sini. Ini di kisaran 15 derajat Celcius, guys.
15 derajat Celcius, bahkan lebih rendah lagi saya rasa ya. Ini dinginnya udah luar biasa nih. Nggak tahu karena saya naik sepeda motor dan pas hujan. Di sini tuh dingin sekali, dingin. Ini simpang ke Perahu Sorat, teman-teman. Ada desa di situ namanya Sialagundi, desa Sialagundi. Nanti tembus juga sampai ke kelurahan Perahu Sorat. Nah itu dia yang bergabut di depan sana, itu Gunung Simago-mago. Wih mantap ya, di sana cerah ya, cerah di situ guys, nggak hujan. Jadi nampak cerah dia. Kalau di sekitar jalan ini hujan. Oh sawahnya mantap kan. Wow. Loh ini akan dibangun apa ya? Setengah tahun yang lalu saya kesini belum ada ini loh teman-teman. Mau dibangun apa gerakan? Danantara Indonesia. Oh Danantara. Makin tinggi makin dingin. Saya sih sudah biasa nginap di sini teman-teman. Setiap saya lewat ke Tapanuli Selatan ini, apakah di Sidempuan, saya tuh selalu pulang ke sini. Kalau dari sini ke Sidempuan itu tidak sampai lagi setengah jam. Nah, penginapan kita sudah dekat di depan itu. Nah, ini Torsibohi namanya. Ada kayak resort gitu di situ, cottage mahal karena memang berkelas sekali teman-teman. Nah, jadi penginapan kita ini namanya Sambal Taruma. Nah, ini untuk yang agak eksekutif dan kita nanti di sini teman-teman. Kita di sini nanti, tapi kita ke pom bensin dulu ya. Kita ke pom bensin dulu. Itu nanti penginapan kita. Kita selesaikan dulu keliling ini biar teman-teman bisa lihat kan. Oh, alamak. Apanya itulah kalian tengok. Apa namanya? Kabutnya itu. Nah ini pom bensin. Kemudian ini Tugu Perjuangan. Ini Tugu Pahlawan. Nah ini jalan menuju ke Torsimago-mago itu, tempat wisata itu dong. Tapi nggak usah lah ke situ. Saya sudah kedinginan sekali saya. Nantilah besok-besok kita ke situ, tunggu istirahat dulu. Tidur sebentar ya. Baru kita ke situ. Jadi apa ya? Awet sekali itu rumah-rumah warga di sini tuh awet sekali kan. Rata-rata tuh rumah tua yang modelnya memang dari 50-100 tahun yang lalu rata-rata itu. Kayak di dalam-dalam itu. Dari atapnya aja coba kalian lihat. Jadi betul-betul terawat dia rumah-rumah tuanya. Wih, nih coba kalian lihat. Nah kan, apa nggak hancur hati kalian kayak gini? Kita berhentilah dulu di sini sambil memandang. Oh, Majang, Majang, cantiknya, ya kan? Lu, pemandangannya itu loh mahal sekali nih guys. Mantap ya, luar biasa memang si Pirok ini. Tapi ini tuh wisatawan tuh jarang datang ke sini teman-teman, nggak tahu kenapa. Saya pun bingung. Padahal kalau bicara tentang keindahan, oh ini salah satu tempatnya nih guys. Keindahan alam, asri gitu, sejuk, bahkan dingin lah. Tapi nggak tahu
jarang ada orang wisata ke sini. Jadi desa-desa pun yang indah di sini tidak mereka buat sebagai desa wisata gitu. Kenapa kira-kira ya? Nah, biasanya kita bisa ngopi di sini teman-teman. Di sini sambil menikmati pemandangan di sini. Ini tempat kayak lesehan gitu. Tapi nggak rame kan, itulah saya pun bingung sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu? Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, wow. Dan itu kayak negeri di atas awan. Coba kalian lihat. Nah, masih ada gunung tapi di bawahnya sudah awan semua itu. Ini mantap sekali teman-teman. Dan di sana kabut sudah turun. Sudah nggak nampak lagi gunungnya. Jadi guys, besok akan kita buat video lengkap tentang desa-desa di sekitar Sipirok ini. Yang dekat-dekat jalan ini teman-teman ya, tidak usah ke pedalamannya, tapi banyak desa-desa di sana. Mumpung masih padinya masih hijau-hijaunya nih kan, nih padinya masih hijau-hijaunya. Pasti besok bakalan mantap ini ya. Kalian nantikan saja terus. Hari ini jalan-jalannya aja dulu kita spill teman-teman ya. Dan itu Gunung Simago-mago. Gak nampak tulisannya ya. Tertutup kabut. Kelihatan sedikit. Oke, kita balik ke penginapan. Kita check-in dulu. Kita supaya aman dulu. Nanti full pula ya kan. Oke guys. Jadi SPBU satu-satunya itu ini teman-teman. Di Sipirok ini satu-satunya SPBU-nya. Nggak ada yang lain. Biasanya padat ini, macet. Apalagi sempat ada isu-isu minyak langka. Wow. Beberapa hari kadang kita ngantri di sini. Nah itu dia penginapan kita yang warna kuning keorian, baru mereka cat ya. Jadi orang ini udah kayak kenal sama aku teman-teman. Orang ini sudah ada kamar kita di sini. Istilahnya kalau kita datang, ya prioritas lagi dong. Nah ini, yang itu juga ada tapi itu yang eksekutif. Kita ambil yang ekonomi aja nih. Nah seperti inilah pemandangannya teman-teman. Baru dicat ini ya. Tuh, kalau teman-teman mau yang ngasih, yang ada water heaternya bisa di situ. Yang ini. Ini satu nih yang punya satu sama yang ini. Sama yang ini yang kita tempatin. Nah, besok kita ke situ untuk memandangi Sipirok ini. Jadi kalau kita di atas itu teman-teman, sekeliling Sipirok ini bisa nampak semuanya. Besok kita ke situ. Kalau sekarang janganlah, itu udah dingin banget itu. Dingin sekali. Makan juga bisa di sini teman-teman. Jadi nanti kalau sudah malam kita makan di sini. Makanya saya suka di sini nginap karena memang
Untuk makannya pun tersedia di sini, dekat. Kadang mau juga diantar ke atas ke kamar gitu. Nah di sana ada Torsibohi namanya, tapi itu apa teman-teman? Itu cottage ya, itu cottage resort, agak berkelas sekali lah gitu. Bukan untuk orang-orang yang ekonomis gitu guys ya. Pernah sekali saya nginap di situ dulu, pernah 700 teman-teman. Oke, kita spill dalamnya nih. Ini dia kamar kita guys. Nomor 7 sejak dahulu gitu. Oke, saya istirahat dulu. Thank you sudah menonton. Jangan lupa besok akan ada video-video menarik lagi.